Ohayo gozaimasu. Oke. Ohayo gozaimasu. Minasan, kira-kira apa arti ohayo gozaimasu? Hai minasan, konnichiwa. Oke, desu ka? Oke, selamat siang semuanya dan apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persalaman atau aisatsu dan perkenalan diri dalam pelajaran bahasa Jepang. Ya. Oke, minasan. Yang pertama, di sini manfaat dari mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan persalaman sehari-hari, perkenalan diri, dan kata-kata yang digunakan di dalam kelas. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari topik yang ada dalam pelajaran ini. Yang pertama yaitu aisatsu atau salam. Yang kedua kita akan belajar jiko shokai atau perkenalan diri. Dan yang ketiga kita akan belajar mengenai kyoshitsu no nihongo atau bahasa yang digunakan di dalam kelas. Oke, minasan, hajimashou. Mari kita mulai. Oke. Yang pertama yaitu aisatsu atau salam. Nah, oke minasan, jadi ketika kita belajar bahasa Jepang, ikuti saja ya, ikuti saja apa yang sensei katakan. Oke. Ohayo gozaimasu. Ya, silakan. Oke. Ohayo gozaimasu. Sekali lagi. Ya, silakan. Oke, sekali lagi. Ohayo gozaimasu. Oke, ohayo gozaimasu. Minasan, kira-kira apa arti ohayo gozaimasu? Selamat pagi. Jadi ohayo gozaimasu itu diucapkan ketika kita bertemu sensei kita, guru kita, ketemu atasan kita, atau ketemu orang yang tidak dikenal. Ya, ohayo gozaimasu. Sementara itu, nah ini ada ohayo. Ohayo. Oke. Ohayo. Sekali lagi, ohayo. Oke, ohayo itu juga artinya selamat pagi. Diucapkan pada teman kita, kepada keluarga kita, kepada adik tingkat kita, kepada orang yang akrab dengan kita. Kita mengucapkan ohayo. Oke, jadi kalau untuk selamat pagi ada dua versi, ada ohayo gozaimasu dan ada ohayo. Oke, selanjutnya konnichiwa. Oke, silakan minasan. Konnichiwa. Sekali lagi. Konnichiwa, oke, yaitu selamat siang. Ya, diucapkan ke rekan kita, ke sensei, ke keluarga kita, maupun juga ke kakak kelas, maupun juga ke adik kelas juga. Oke, ya. Nah, kapan mengucapkan selamat siang? Selamat siang itu diucapkan ya ketika kita misalnya di siang hari sekitar jam 11 sampai dengan menjelang maghrib, begitu minasan ya. Konnichiwa. Oke, atau pada saat pertama kali ketemu orang tersebut kita bisa mengucapkan konnichiwa selain pengganti kata hello. Oke. Selanjutnya minasan konbanwa. Konbanwa. Oke, sekali lagi konbanwa. Sekali lagi konbanwa. Oke. Konbanwa artinya selamat malam. Ya, diucapkan ketika kita ketemu dengan seseorang di malam hari. Ya, dengan sensei, dengan guru kita, dengan teman kerja kita ataupun dengan keluarga kita. Hai. Oke. Konbanwa. Oke ya. Oke. Berikutnya lagi minasan. Oke. Yaitu arigato gozaimasu. Oke. Oke. Salam selanjutnya yaitu arigato. Nah, minasan pasti sering dengar kan kata arigato ya, yaitu terima kasih. Nah, arigato diucapkan ketika kita menerima sesuatu atau kita menerima kebaikan seseorang. Nah, arigato ini sifatnya informal minasan ya. Arigato ya diucapkan kepada teman kita, kepada orang yang lebih muda ataupun kepada keluarga kita sendiri, kita mengucapkan arigato. Sementara ya, arigato gozaimasu. Oke, arigato gozaimasu. Ya, sekali lagi minasan apa? Arigato gozaimasu. Terima kasih banyak ya, diucapkan kepada
sensei kita kepada orang yang lebih tua maupun orang yang tidak kita kenal. Kita mengucapkan arigatou gozaimasu sebagai ungkapan terima kasih. Nah, misalnya minasang ingin memberikan sesuatu kepada orang lain. Apa yang akan minasang ucapkan? Hai dozo, ya. Hai dozo. Oke. Hai dozo. Maka kita akan menerimanya dengan mengucapkan kata arigatou gozaimasu. Oke. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Serta responnya, ya. Iie do itashimashite. Iie do itashimashite. Sekali lagi minasang. Iie do itashimashite. Iie do itashimashite itu sama-sama. Oke, minasang misalnya sensei akan memberikan sesuatu ke minasang. Hai, dozo. Minasang responnya? Oke, arigatou gozaimasu. Maka sensei memberikan respon ulang yaitu iie do itashimashite. Oke, iie do itashimashite. Oke, salam berikutnya. Oke, kalau minasang berbuat kesalahan, ya, minasang berbuat kesalahan sama temennya, kepada rekan sekerja atau kepada keluarga, ya. Oke, maka minasang bisa mengucapkan gomenasai, ya, sambil ojigi, sambil membuka kepala, gomenasai sebagai ungkapan kata mohon maaf. Oke, bagaimana dengan orang yang lebih tua, sensei, atau orang yang baru kita kenal, atau orang yang status sosial lebih tinggi? Sebaiknya kita mengucapkan kata sumimasen. Sumimasen. Oke. Sumimasen, ya, yang artinya minta maaf. Oke, nah kata sumimasen ini juga digunakan sebagai ungkapan permisi. Misalnya ketika minasang di restoran mau pesan makanan sumimasen, atau minasang ketika minasang mau bertanya kepada seseorang sumimasen, ya, nadanya agak naik. Tapi kalau kita salah dan minta maaf, nadanya memang harus rendah. Sumimasen, seperti itu. Oke, nah. Ini yang tadi, yang permisi yaitu sumimasen, ya. Oke, sumimasen, permisi, sumimasen. Oke. Berikutnya yaitu apa yang minasang katakan ketika minasang akan makan dalam bahasa Jepang. Oke, maka minasang harus mengucapkan itadakimasu. Itadakimasu. Sekali lagi minasang, itadakimasu, selamat makan. Oke. Kemudian, nah ini kalau sudah selesai makan, apa yang minasang katakan? Gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita. Moichido, sekali lagi, gochiso sama deshita. Ii desu ne. Oke, ya. Berikutnya minasang. Ya. Ini kalau kita mau pergi ke suatu tempat, pergi dari rumah ya minasang. Jadi minasang bilangnya begini dengan orang rumah. Ittekimasu. Ittekimasu. Ittekimasu, saya berangkat. Nah, responnya orang yang di rumah atau saudara kita atau keluarga kita akan menjawab dengan iterasai, 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 atau ya hati-hati begitu ya. Nah, bagaimana kalau kita pulang ke rumah, sampai di rumah, apa yang harus kita katakan kepada orang yang ada di rumah? Maka kita akan mengatakan tadaima, tadaima. Apa minasang? Tadaima. Oke, dan orang yang di rumah akan menjawab okaeri nasai. Okaeri nasai, okaeri nasai, selamat pulang, ya. Tadaima tadi kalau diartikan saya pulang gitu ya. Minasang, oke. Ittekimasu, oke. Responnya itterasai, saya pulang. Tadaima, responnya okaeri nasai. Oke. Berikutnya, nah, ketika minasang ingin berpisah dengan temannya, oke, ingin ya mengakhiri sebuah kegiatan. Ya, jadi minasang bisa mengatakan jamata, 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 sampai jumpa lagi. Itu kalau kepada teman. Kalau ke orang lain, ya, atau kepada teman kita, ya, yang waktunya agak lama, kita bisa mengucapkan kata sayonara, 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 ya, sampai jumpa lagi. Sayonara. Oke. Kalau dengan teman kita mengucapkan jamata. Jamata. Oke, jamata. Kepada orang yang lebih tua, ya, atau orang yang baru kita kenal, sayonara. 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 Oke. Berikutnya minasang. Nah, bagaimana sensei, ya, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah kantor,
Apa yang harus kita katakan ketika kita mau pulang dan kita sudah selesai bekerja? Ini yang sebaiknya minasang ucapan. Otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita. Sekali lagi minasang, ketika minasang sudah selesai bekerja dan mau pulang ke rumah, apa yang akan minasang katakan? Otsukare sama deshita. Sekali lagi, otsukare sama deshita. Ii desu ne. Oke, ya. Materi berikutnya yaitu kita akan masuk ke jiko shokai. Jiko shokai yaitu perkenalan diri. Nih, perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Oke. Ini ada sebuah percakapan atau kaiwa, percakapan di mana percakapan tersebut antara Ken dan Ayu. Ken wa Nihonjin desu. Ken adalah orang Jepang, Ayu sang wa Indonesia jin desu. Ayu adalah orang Indonesia. Ken mengatakan begini, ya, memulai perkenalan. Hajimemashite. Ken desu. Atau minasang bisa menggunakan nama sendiri. Hajimemashite, Adi desu. Hajimemashite, Adi desu. Hajimemashite, Adi desu. Onamae wa? Onamae wa? Artinya, nama Anda siapa? Onamae wa? Oke. Ayu desu. Lawannya bilang Ayu desu. Oke. Ya, kemudian kita nanyain lagi. Ataupun juga merespon. Ayu sang, dozo yoroshiku. Oke. Ayu sang, dozo yoroshiku. Oke. Ayu sang, dozo yoroshiku. Ya, maka dijawab oleh Ayu ini sebagai tanda meresponnya yaitu kochira koso dozo yoroshiku. Kochira koso dozo yoroshiku. Oke. Kochira koso dozo yoroshiku. Oke, minasang. Seolah-olah saya berkenalan dengan kalian. Hajimemashite. Adi desu. Onamae wa? Oke, bagus, sebutkan namanya. Oke, misal namanya Alan. Alan sang, dozo yoroshiku. Oke, maka Alan akan menjawab apa minasang? Oke, kochira koso dozo yoroshiku. Senang sekali berkenalan dengan Anda. Oke. Nah, ada juga memperkenalkan diri bisa secara langsung. Minasang ingin menanyakan nama seseorang misalnya, ya, menanyakan nama seseorang. Onamae wa? Onamae wa? Onamae wa? Misalnya namanya Ayu. Ayu desu. Ayu desu. Ayu desu. Oke. Kemudian kita nggak seberapa jelas ya. Karena kalau kita kenalan dengan orang asing itu mungkin namanya nggak terlalu jelas di telinga kita. Oke. Bagaimana mengatakan hal tersebut? Maaf, tolong sekali lagi. Sumimasen. Moichido onegai shimasu. Sumimasen. Moichido onegai shimasu. Sumimasen, moichido onegai shimasu. Nah, dia menjawab lagi Ayu desu. Selanjutnya, kita saksikan video profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education.
Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the campus of champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.